Pak Muhammad Kaceh. Beliau memohon untuk bisa berobat. Sudah ada puluhan kali surat kami ke Dircyber, Kabar Reskrim, Kapolri, Jaksa Agung, Presiden, Ketua DPR, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Komnas HAM dan lembaga-lembaga terkaitnya, tapi sampai dengan detik ini belum pernah diberikan kesempatan untuk berobat. Bagaimana, apakah tulangnya yang sudah patah sudah membaik belum, yang diinjak-injak oleh MKC sudah mengatakan dia sakit, bahwa pinggangnya atau tulang rusuknya sudah patah, kan begitu, karena disiksa di Baris Krim Polri. Nah, Bapak Yahya Waloni itu diadili di Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dia diduga melakukan suatu tindak pidana. Pak Kaceh, dia diduga melakukan suatu tindak pidana di wilayah Badung, Bali, namun diadili Ciamis. Di mana keadilan itu? Kudus adalah Roh Kudus, kemudian menyatakan Bible itu palsu dan rusak dan dongeng dan tahayul. Akan tetapi penyidik dan jaksa penuntut umum yang sama, yaitu Cyber Polri, tidak menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 146. Kenapa kepada kepada MKC diterapkan pasal itu dan penahanannya berlebih terus kemudian Yahya Waloni tidak dipaksa makan feses atau makan tai, kemudian dibantarkan ke rumah sakit, kemudian dikawal ketat dan dipuja-puja oleh penyidik, sementara MKC dengan sangkaan yang sama pasalnya berbeda. Kalau Islam itu sempurna, saya tidak meninggalkan Islam, saya tidak murtad. Ada banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu sebenarnya enggak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Banyak kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lain, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, bahkan Al-Quran dengan sains modern. Itu bisa saya koreksi, dan saya sudah menemukan lebih dari 1000 ayat. Meninggalkan agama saya yang dulu dianggap murtad, itu boleh dihabisin, boleh dong. Mengikuti teladan Nabi, istri 11, apa yang diturunkan kepada Muhammad itu, yaitu Al-Quran, itu akan menambah banyak orang ingkar dan dosa. Begitu sewenang-wenangnya aparat, dalam hal ini Densus 88, memperlakukan kiai-kiai kita, akan banyak lagi ulama-ulama, ustadz-ustadz kita yang berani menyampaikan kebenaran diperlakukan dengan cara yang sama. Terima atau lawan? Lawan, Bapak Ibu. Karena khilafah itu adalah ajaran Islam. Karena ajaran Islam, siapapun kita berhak dan berkewajiban untuk menyampaikannya. Takbir. Tuntutan pembebasan Ustadz Farid Ahmad Akbar, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad, sekaligus penegasan bahwa sedekah, dakwah, jihad, dan khilafah adalah ajaran Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada siapapun yang melakukan atau turut serta melakukannya. Amin. Amin. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir, bahwa patung Garuda itu kafir? Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga.
Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Disinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Nah, ajaran saya. Ustaz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Menebarkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ustaz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustaz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacé, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya,
ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Bet, Ate, iki lagi rame iki, Bet. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bet. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bet, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bet? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bet? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebunuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin, Bim Salabim beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ke dalam Ka'bah, di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa, ada di kitab Akhbar Makkah Lil Wahidi. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin.
Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Terima kasih Yang Mulia. Karena klien kami ini sejak tanggal 26 dia disiksa oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini oleh Dir Cyber, maka sejak saat itu juga beliau memohon untuk bisa berobat. Sudah ada puluhan kali surat kami ke Dir Cyber, Kabar Reskrim, Kapolri, Jaksa Agung, Presiden, Ketua DPR, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Komnas HAM dan lembaga-lembaga terkaitnya, tapi sampai dengan detik ini belum pernah diberikan kesempatan untuk berobat. Oleh karena itu, karena kita ini menegakkan hukum, KUHAP telah mengatur hak-hak tersangka terdakwa bahwa dia boleh berobat. Satu lagi Yang Mulia, karena begitu bencinya penyidik dan jaksa kepada klien kami ini, kami sudah membawa atau mengupayakan Dr. Purwanto ke ruang penyidikan. Lagi-lagi penyidik tidak mau memberi kesempatan untuk diperiksa oleh dokter dengan alasan KUHAP dikesampingkan dengan izin pimpinan. Jadi penyidik mengatakan belum ada izin pimpinan. Padahal KUHAP sudah mengatur dengan jelas bahwa tersangka terdakwa berhak berobat, apalagi beliau sudah sakit badannya patah-patah, diinjak-injak oleh kepolisian, tahanan hingga berpangkat Irjen Pol. Oleh karena itu Yang Mulia, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, karena pengadilan adalah benteng terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Kami betul-betul bermohon sesuai surat kami yang kemarin, badannya patah-patah, diinjak-injak oleh kepolisian, tahanan hingga berpangkat Irjen Pol. Oleh karena itu Yang Mulia, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, karena pengadilan adalah benteng terakhir. PMKC, Pak PMKC. Siap. Pak Muhammad KC. Pak Muhammad KC. Videokan. Salam sadar. Selama ini sejak tanggal 25-26 disiksa di Barreskrim Polri oleh para tahanan dan para penyidik, belum pernah dibawa berobat, walaupun sudah 30 kali kita berkirim surat ke Dir Cyber, Gertipidum, Kabar Reskrim, Kapolri, Presiden,
Jaksa Agung, Mahkamah Agung, DPR, Komisi 3, tidak ada lembaga negara ini yang punya hati nurani untuk membentarkan terdakwa MKC untuk berobat. Kita memohon supaya majelis hakim sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, supaya hak-hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 58 KUHP supaya diberikan. Karena sudah 3 bulan lebih hak tersangka atau terdakwa tidak ada penyidikan, tidak diberikan oleh aparatur, dalam hal ini penyidik, kepolisian dan kejaksaan. Harusnya persidangan di Jakarta, bukan di Ciamis. Nah, karena kalau ke Ciamis seperti yang kalian alami datang dari Jakarta kan harus butuh waktu 2 hari. Itu namanya lambat dan biaya besar. Karena sekali datang ke sini minimum yang hangus itu uang 10 juta rupiah. Padahal ini dari mana sumber keuangan yang harus kita tanggung kan begitu. Nah, bukan dibiayai oleh negara. Nah, oleh karena itulah, karena kita alasannya rasional, maka majelis hakim mengabulkan bahwa ditunda dulu, disehatkan dulu dong, diperiksa dulu kesehatannya, di MRI dulu, di CT scan dulu, bagaimana apakah tulangnya yang sudah patah sudah membaik belum, yang diinjak-injak oleh pelaku-pelaku yang di rutan Mabes Polri itu gitu loh. Jadi jangan sampai menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Jangan suka-suka kepolisian, penyidik atau kejaksaan atau peneliti berkas atau jaksa penuntut umum. Kalau suka-suka, ini bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan. Karena terdakwa juga hak-haknya dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini KUHP, mulai dari pasal 50 sampai pasal 68. Maka hak-hak itu berikan dong. Jadi jaksa dan penyidik tidak boleh di sini arogan dan sewenang-wenang, karena yang berkuasa di sini adalah majelis hakim atau hukum kita. Tapi tadi saya dengar jaksa bilang ada dokter yang mau dipanggil. Ya, ini sangat menjadi lucu dan menggelitik ketika mereka membutuhkan kecepatan ya. Tiba-tiba mereka bisa menghadirkan dokter gitu. Selama ini dokter kita hadirkan ditolak. Jadi sudah terbalik ini cara berpikirnya. Jadi ya teman-teman bisa nilai sendiri lah bagaimana yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa penegakan hukum kita ini masih aneh. Dokternya sudah siap memeriksa, sudah hadir, menghabiskan waktunya berapa jam supaya bisa datang ke Baris Krim Polri, tapi justru penyidiknya menolak, tidak boleh diperiksa oleh dokter dengan alasan tidak ada izin pimpinan. Dia mau supaya peradilannya gugur, dia mau diperiksa pokok perkaranya kan begitu. Nah, inilah yang kita sebut tidak gentleman. Kalau kita penegak hukum gentleman, mau dimanapun kita fight. Hari ini terdakwa sakit, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memohon kepada majelis hakim supaya terdakwanya disehatkan dulu dong, diperiksa dulu dong. MKC sudah mengatakan dia sakit, bahwa pinggangnya atau tulang rusuknya sudah patah kan begitu, karena disiksa di Baris Krim Polri. Nah, kami juga nanti akan menggugat. Kalau misalnya pra-peradilannya ini tidak sukses, kami akan menggugat Presiden, Ketua DPR, Komisi 3, Kapolri, Jaksa Agung, karena menyiksa MKC di rutan Baris Krim Polri, memberi kesempatan untuk berobat. Seperti halnya hari ini terungkap ternyata masih sakit. Kami akan menguji tindakan daripada Kapolri, tindakan daripada Jaksa Agung, tindakan daripada Presiden, Komisi 3 dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang sudah kami surati, akan kami uji kembali sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu melawan KUHP, yaitu melawan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP gitu. Jadi kita uji nanti, kita buat negara ini betul-betul negara hukum. Terkait lamanya proses penentuan jadwal persidangan pra-peradilan yang ditetapkan hampir 3 minggu semenjak kita daftarkan. 3 minggu. Ya. Sedangkan ini baru didaftar tanggal 18, langsung sidang seminggu kemudian. Sedangkan pra-peradilan sudah didaftar tanggal 4, sampai dengan sekarang nggak sidang-sidang kan gitu. Nah, inilah kenakalan-kenakalan daripada penegak hukum lain, karena ada 4 caturansa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Harusnya polisi dan jaksa juga menghormati hukum itu sendiri. Kalau mereka mau diuji secara pra-peradilan tindakannya sah apa tidak, harus mau, jangan anti kritik. Ketua Majelis Hakim menghargai dan menghormati bahwa orang itu jika sedang sakit itu tidak bisa diperiksa. Nah, saya berharap mentalitas para penegak hukum juga bisa mencontoh dari perilaku Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim. Siap. Supaya ke depan negara kita ini bisa menjadi negara hukum yang sesungguhnya. Saya kasih contoh teman-teman. Dalam minggu ini dengan kedua tersangka yang diduga dengan tindak pidana yang sama, itu perlakuannya bisa berbeda. Bapak Yahya Waloni itu diadili di Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dia diduga melakukan suatu tindak pidana. Pak KC, dia diduga melakukan suatu tindak pidana di wilayah Badung, Bali,
namun diadili Ciamis. Di mana keadilan itu? Kebetulan karena saya juga penasihat hukum pelapor Yahya Waloni, sedangkan Roh Kudus adalah Roh Kudus, kemudian menyatakan Bible itu palsu dan rusak dan dongeng dan tahayul. Akan tetapi penyidik dan jaksa penuntut umum yang sama, yaitu Cyber Polri, tidak menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1/1946. Kenapa kepada kepada MKC diterapkan pasal itu dan penahanannya berlebih? Terus kemudian Yahya Waloni tidak dipaksa makan feses atau makan tai, kemudian dibantarkan ke rumah sakit, kemudian dikawal ketat dan dipuja-puja oleh penyidik. Orang harus sama, tidak boleh berbeda-beda gitu loh. Jadi tugas kita lah para advokat penasihat hukum terdakwa memperjuangkan bersama-sama dengan majelis hakim. Nah, majelis hakim sudah bijak tadi, yaitu tunda dulu 1 minggu. Nah, oleh karena itu kita minta dukungan dari masyarakat, doa-doa supaya Pak MKC bisa sehat, karena Pak MKC ini apa yang dialaminya itu adalah keprihatinan bersama. Sekarang bisa terjadi kepada Bapak MKC seperti ini, tetapi besok-besok juga kepada saudara bukan tidak mungkin terjadi toh. Oleh karena itu dukung kami supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Nah, demikian juga ada himbauan saya kepada Pak Presiden, karena ini perkara sudah mendunia sampai di Eropa, di Kongres Amerika, kemudian ke Eropa. Pak Presiden ada baiknya bersuara, paling tidak menegur aparatur penegak hukum, dalam hal ini Kapolri dan Jaksa Agung, supaya menegakkan hukum sesuai dengan mekanisme prosedur. Karena kenapa? Karena kalau hukum di negara ini rusak, yang menanggung akibatnya juga kita bersama, dan yang menanggung malu juga Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintah. Dalam perkara ini ada treatment yang sangat berbeda. Kebetulan saya juga penasihat hukum daripada pelapor Yahya Waloni. Beliau tidak disiksa, tidak dipaksa makan tai atau makan feses, kemudian tidak diterapkan yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2. Sedangkan kepada MKC diterapkan. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang dilakukan yang kita harus kritisi dan kita perbaiki gitu. Karena kenapa? Karena tugas kita memperbaiki negara ini, karena ini negara kita bersama. Terima kasih. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.